kita ini pelaku budaya, ya toh. Sedangkan Mbah Samsudin itu macai budaya, tapi tentang etika budaya enggak belas orang ngerti belas. Sing enggak tak demen iku. Rahayu. Guse kuwi bener apa urung? Kan gitu. Kalau kita bicara masalah kebatinan dan sebagainya mungkin ini bukan fak saya. Tapi kalau masalah perilaku dan bagaimana cara kita menguri-nguri budaya, tentu ini bagian daripada kewajiban kami sebagai pawiatan budaya Jawa, pembelajaran terkait budaya Jawa. Ini yang penting. Kira-kira berapa lama kita harus menunggu? 1 hari? Dari Bogor, gitu kan. Ya gini loh. Jadi lek karepku ngene. Ojo sampai kehilangan jati diri. Lah yo ngono to. Dadi muacake budayawan, rono-rono kaya wong budayawan ning ora ngerti asal usule wong budaya. Kudune ngono. Ya termasuk saya pribadi pun yang kurang paham ya, belum paham, mengerti belajar juga, insya Allah. Mungkin dari bimbingan jenengan, insya Allah saya bisa lebih memahami lagi. Insya Allah. Senang dengan kedatangan beliau yang luar biasa, saya senang, gitu kan. Makanya insya Allah dengan itikat baik ya nanti kita pertemukan dengan beliau. Ya. Insya Allah. Wih, adem ya. Insya Allah. Dan ini lagi ada cerita sebentar. Terus baru kita ke sana. Aduh, dingin. Nggak pada ngudut ya? Wah, cuma aku sendiri nih. Ya wes, tak pulang. Oh, ngudut. Udah habis soalnya. Nggak bisa ngudut, ini perasaan marah. Oh, iya. Aku orangnya emang seperti ini. Ya, nggak gimana ya, nggak marah. Mau marah juga nggak bisa marah kalau aku. Tapi sekali lagi dengan niat. Karena gini, kita ini pelaku budaya, ya toh. Sedangkan Mbah Samsudin itu macai budaya, tapi tentang etika budaya enggak belas orang ngerti belas. Sing enggak tak demen iku. Rumangsa pinter sekti ning karo leluhur sing marisi awake dhewe iki ora ngerti belas. Tapi menurut aku sih nggak ada yang sakti ya, nggak ada yang jago. Kalau kita langsung saja ke sana, jalan. Di anak kayaknya. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke sini. Alhamdulillah berkah, lancar. Pas, Mbah. Pas, nggak ada halangan di jalan kan, lancar-lancar kan? Nggak ada, nggak ada. Alhamdulillah. Inilah keadaan kita di Rahayu. Allah karim. Ini udah di dalam kita. Sebentar lagi beliau keluar. Di dalam juga masih ada urusan. Insyaallah. Ya Allah. Ini gimana ini? Kan ada minum ini kasihan tamu. Ya. Memang kita setiap hari dari sini untuk rupiah dan sebagainya. Saya pun kaget, panjenengan datang sini kaget. Akhirnya siapa gitu. Alhamdulillah bisa kenal panjenengan. Keberkahan kita semua. Ada yang bisa dibantu lagi sebagai teman apa? Nggak ada. Kita cuma pengen ketemu
Mbah Samsudin. Nggih. Bentar dia masih keluar. Kita semua di sini insyaallah. Terus tadi aku kaget pertama. Lagian siapa? Jadi figure Mbah Den ini muacae budayawan sejati, ning sejatine budayawan enggak urung tahu dilakoni. Kalau semua nanti biar beliau menjelaskan semuanya. Kan sebagai anaknya aja menyambut panjenengan kemana. Itu aja tugas itu. Beliau lebih paham lah semuanya. Lagi beliau. Kalau berhadapan dengan beliau bingung. Terus, waduh, bingung mau ngomong apa tuh. Ya Allah. Aku tertarik dengan budaya Jawa ini amat sangat tertarik dari dulu. Walaupun aku orang Sunda, cuma simbahku dari Jogja. Yang amat sangat tertarik dengar tadi budaya Jawa. Wah, luar biasa. Deg-degan aku. Allah Karim. Bang Lani, ada ini nggak? Apa? Oh enggak ya. Takutnya beliau lagi merokok nih. Sambil nunggu Abah, kita ngobrol-ngobrol aja. Banyak tamu sekarang. Makanya Abah jarang keluar juga. Tunggu. Tapi lek Ranjawa nih, maka belum bisa dikatakan orang beneh. Tahu beneh? Tahu nggak? Apa? Beneh itu memiliki sifat tepo sliro, tidak adigang, adigung, adiguno. Jadi leluhur kita itu mengajarkan ke kita itu bagaimana kita itu menjadi orang yang ngalah, yang seleh, iso ngalah sampai nggak enek sing iso ngalah nih. Jadi kami juga prihatin, tapi kami juga pengen mengajak untuk berbuat baik, sama-sama ngerti ngopi pangerten. Mungkin Tuhan memberikan kelebihan di setiap individu manusia tidak sama, tapi Tuhan pasti memberikan kesamaan, yaitu sifat beneh tadi. Nggak ada sejajarnya orang atau sebaik-baiknya orang kalau nggak beneh, baik menurut dirinya sendiri, tapi tidak baik menurut banyak orang. Seharusnya nggak seperti ini cara nerima tamu. Kita itu bisa dikatakan tidak perlu kita dikasih air minum, kupuh, suguh, dan lingguh. Ini penting bagi kita, karena kita ini orang Jawa. Jawa itu bukan berarti suku, Mas, tapi Jawa itu adalah sifat benehnya tadi. Kowe kok gak Jawa, kowe gak beneh. Sunda sama, Sunda juga makannya, minumnya, saat kita tidak terpisahkan oleh pulau atau apapun. Sama, rasanya airnya juga sama. Maka, situ, guse kui beneh apa urung, kan gitu. Kalau kita bicara masalah kebatinan dan sebagainya mungkin ini bukan fakta ya. Tapi kalau masalah perilaku dan bagaimana cara kita menguri-nguri budaya, tentu ini bagian daripada kewajiban kami sebagai pawiatan budaya Jawa, pembelajaran terkait budaya Jawa. Ini yang penting. Kira-kira berapa lama kita harus menunggu? 1 hari atau 2 jam? Ini apa sudah perjalanan? Berarti tidak di sini. Ya, Boleh ya merokok di sini. Kami di sini itu datang bukan karena kami sakti atau kami kuat, enggak. Kami enggak punya kesaktian. Tapi kami punya keyakinan dengan sifat beneh tadi
maka tidak ada satupun kesaktian yang bisa di atas daripada kebenaran atau pada sifat kita terposliru. Kalau kita jujur, baik, mana ada orang yang benci dengan kita, mana ada orang yang iri dengan kita. Tapi kalau kita dengan siapapun, merasa paling ini, maka yang terjadi akan banyak orang yang berdatangan untuk mencoba kelebihan kita. Padahal nggak perlu itu. Yang tadi itu nggak adigung-adigung. Iya, nggak ada sifat adigung. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Apa senang ya, kalau ikatan saya pribadi kurang baik, gimana mohon dimaafkan. Allah ini bagi pembelajaran juga buat saya pribadi khususnya. Masya Allah. Iya, masalah tertarik seperti ini. Alhamdulillah. Agak sedikit mengerti barusan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan saya ke depannya sebagaimana tentang adat seperti ini Jawa. Ya Allah ya. Ini masih lama. Jangan dari situ Pak, dari apanya? Ya. Ya seperti inilah kita. Makanya saya pribadi harus banyak belajar kepada panjenengan di sini. Nah, karena saya nggak mau melupakan bahwa saya pribadi pun kan memang ya simbahku kan memang orang Jawa juga. Walaupun saya lahir di Sunda. Jadi kita itu bahasanya gini, walaupun kita itu bolehlah bangga dengan duriah kita atau dengan keturunan nasab keturunan kita, tapi yang membanggakan daripada nasab keturunan kita itu apa? Perilaku kita. Bukan masalah kita ini kaya, kita ini pinter, itu nomor 25. Tapi yang nomor satu apa? Kita punya adab. Bagaimana kita bertutur kata, cara kita terhadap manusia lainnya. Apa? Pamer kelebihan masing-masing, tapi tidak pernah saling merangkul satu dengan yang lainnya. Apakah ini diajarkan oleh mbah-mbah kita? Tidak. Mbah-mbah kita itu mengajarkan apa? Bagaimana kita bisa menjadi air di gurun pasir. Jadilah debu ketika air habis bisa untuk tayamum. Ini Jawa. Jawa beneh. Jadi beneh dalam segala hal. Beneh dengan keilmuan kita, beneh dengan perilaku kita. Yang selama ini tidak saya ketahui. Dan dalam juga masalah Mudah-mudahan kedatangan kami ini bisa menjadi salah satu kita saling mengingatkan. Ben gak lali asal usul itu mati. makanya dari dulu saya sering melihat juga kan apa namanya ya, tadi lah Wong Jawa lali Jawa nih kan aku sering lihat apa masuk dari itu semua gitu. Baru berdengar dari jenengan-jenengan barusan luar biasa. Allah. Terus aku bingung mau ngomong apa ini. Bahasa gimana ya Allah.
masalah budaya ini nggak sembarang. Jadi kalau takutnya ya salah bicara, karena kita pribadi ini namanya belum memahami. Jadi tadi kebudayaan itu berarti bukan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu Jawa semua ya. Biarpun bahasanya kalau Jawa Barat kan Sunda. Iya. Kenapa? Kok kadang-kadang hanya sejarah yang pernah bercerita terjadinya perselisihan antara Pajajaran dan Majapahit. Itu yang dijadikan acuan sehingga orang Sunda itu tidak mau disebut Jawa. Padahal Jawa. Cuma sukunya suku Sunda. Nah, apakah ada perbedaan? Tidak. Apakah ajarannya ada perbedaan? Tidak. Cuma ada perselisihan pada masa lalu sehingga ini diturunkan ke anak cucu. Sudah saatnya bagaimana perilaku kita itu dilihat oleh anak cucu kita ini sejuk. Ada suri tauladan yang ada di dalam setiap perilaku kita. Iya, kados jenengan pakai blangkon, saya pakai blangkon, masnya pakai udeng. Apa ini tidak ada maknanya? Ada. Cuma kalau ditanya ya cuma pakai blangkon aja mas, pantas biar ganteng. Tapi kadang-kadang perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kayak pakai udeng, bermudeng. Mudeng itu ngerti. Lek wis ngerti paham, akhirnya mbak dadi Jawa atau Mendang. Masih lama toh, Mbah Den ini Masih lama. Masih lama. Oh iya. Setiap laku kita, setiap apa yang kita pakai itu ada maknanya, Mas. Kenapa kok ageman? Kok sandangan? Kok nyapu kok nggak disebut baju? Kenapa Pak? Kalau harus pakai jubah? Kan semua ada maksudnya. Jangan ketika wis dapat gelar, wis rumangsa jadi Jawa, belum. Berarti yang sejati Jawa Perilaku. Kalau yang lain fashion, Mas. Kayak manten itu loh. ya. Dan kalau kita pakai belangkon ini kan ingat kemana kita lari kan? Iya. Nah, ini kan kode dan kodar kan? Iya. Ada maknanya semuanya. Kenapa punya jenengan ada ininya, punya saya nggak ada? Iya, masih lama dah, Mas. Ya, alhamdulillah saya mulai harus lebih belajar lagi tentang budaya Jawa. Ya, agar lebih paham itu, Mas. Kita sebagai perwakilan daripada yang muda, anggap saja saya ini muda kayak jenengan. Bapaknya dari satu keahlian di Jawa, Ki Tohanto ini atau Ki Abilowo ini. Ada maksudnya. Karena apa?
ketika kita sudah ahli di suatu bidang, tidak mungkin kita akan melanggar bidang-bidang lainnya. Nggak sama, kekuatan kita nggak sama, pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi intinya kita harus bangga lah kita ini anak-anak muda. Iya, bangga itu harus dilakukan, diamalkan, tidak hanya sekedar kita bangga pakai belangkon ngalor ngidul. Enggak. Jadi semakin kita nggak adik Iya, jadi kita ingat dengan pakaian kita, coba zaman belangkonan terus ke karaoke. Ya nggak mungkin. Tapi kalau ngaji mungkin, sholat ya mungkin. sholat mungkin, mau sembahyang di gereja mungkin. Jadi apa yang kita pakai ini jadi rem kita. Iya. Ya harus kita mulai berdayakan lagi, mulai memperkenalkan lagi budaya-budaya. Kan sekarang selama ini kan hanya memperkenalkannya saja. Iya. Budaya tersebut. Ini budayanya masih begini loh. Iya. Jadi kayak gini, ini pakaian adat Jawa, ini pakaian adat Sunda, ini pakaian adat Batak, ini pakaian adat Dayak, pakaian. Belum kepada perilaku, sehingga pada intinya kalau perilaku itu sama. Mengamalkan kebaikan, hormat kepada orang tua, dan sebagainya. Ketika kita mengamalkan semua sakti, sudah nggak ada yang benci kita. Kita mau kemanapun kan bebas. Nggak ada yang memusuhi kita. Berarti benci itu karena ulah kita sendiri ya, belum. Ada orang yang mendekatkan kebahaya ke kita, itu berarti sebetulnya bukan dari orang itu, tapi dari diri kita. Baliknya tetap ke kita. Siapa yang salah? Kita. Nyapa nyalahin orang lain. Berarti jujur, sabar, tawakal, ikhlas, dan ridho. Iya.